provinsi yang ada di Indonesia. Tapi sepertinya kok nggak ngaruh nih Pak. Baru aja ada yang merilis survei, katanya salah satu pasangan sudah tembus 50%. Di Jawa Timur itu banyak kepala daerah yang tiba-tiba mendukung paslon tertentu. Kayak ada yang aneh. Tenang dulu. Apa pendapat Mas Anies soal fenomena ini? Terus kenapa Mas Anies masih sibuk kampanye sana sini? Monggo. Fuck you, nepotisme! Begini, teman-teman sekalian, kita sudah mengalami 5 kali pemilu pilpres sejak reformasi tahun 98. Sudah 5 kali. Dan selama 5 kali kita pemilu pilpres, tidak pernah ada percakapan soal netralitas selama ini kecuali menjelang pemilu 2024. Semua bicara tentang netralitas hari ini dan berbicara tentang bagaimana kualitas demokrasi kita hari ini diambang bahaya. Kenapa? Karena rasa takut mewarnai suasana republik ini. Ketika kita bicara demokrasi, maka dalam demokrasi pilarnya adalah trust, kepercayaan. Dalam sistem non-demokrasi pilarnya adalah rasa takut. Kalau ada rasa takut, maka sebenarnya kita tidak berada dalam demokrasi. Kalau dalam demokrasi ada kepercayaan dan perasaan merdeka. Sekarang ini kita merasakan takut itu ada. Banyak orang yang kemudian tidak berani mengungkapkan pandangannya. Banyak yang tidak berani melakukan apa yang menjadi aspirasinya. Bahkan banyak yang ikut bersama dalam gerakan perubahan, mereka menghadapi masalah gara-gara ikut dalam gerakan perubahan. Negara tidak lagi menjaga prinsip dasar demokrasi. Karena itulah maka kita semua, Anda, saya, dan semua orang ini perubahan, kita berjuang lewat pemilu ini untuk menyelamatkan demokrasi. Bahwa yang di sana mengatakan angkanya lebih tinggi, jangan pernah mendahului takdir Allah. Jangan pernah mendahului. Kita belum tahu, dan jangan pernah meremehkan aspirasi rakyat. Bila sekarang dikatakan sudahlah cukup 1 putaran yang ditentukan menang si A, biar biayanya murah, ingat rakyat bisa membalas pernyataan itu. Yang kedua kalah penting. Di sini letak bahayanya. Bila kemudian kita berpikir demokrasi bisa dipangkas dari menghargai aspirasi rakyat, kemudian mulai sudahlah, jangan khawatir, cukup 1 putaran, nanti kita tentukan ke depan. Inilah tanda-tanda bahaya demokrasi. Demokrasi itu sering ada yang menyebut, definisinya banyak, tapi ada yang menyebut one man one vote, one woman one vote, 1 suara, 1 orang 1. Yang berbahaya begini, one man one vote one time, 1 orang 1 suara dan cuma sekali. Sesudah itu tidak ada suara lagi yang didengarkan. Di situ bahayanya demokrasi. One man, one vote, one woman, one vote, one time. Habis itu hilang. Apakah kejadian di banyak tempat? Ada banyak tempat yang pernah merasakan dari demokrasi mundur menjadi tiadanya demokrasi. Karena itulah kita semua sekarang berjuang. Bagi kita semua, catatan yang penting bukan sekedar soal hari ini, tapi kita akan tunjukkan pada sejarah anak-anak muda Indonesia tidak membiarkan demokrasi kita diambil alih, tidak membiarkan demokrasi kita dibajak, dan tidak membiarkan kekuatan yang menjaga ketimpangan berkuasa terus-menerus di negeri ini. Karena itulah
saya terus jalan kampanye. Saya sampaikan, memang kalau yang keliling kampanye itu karena dia tidak bisa mencetak poster untuk dikelilingkan ke seluruh Indonesia. Kalau yang bisa nyetak poster, posternya yang dikelilingkan. Kalau tidak bisa nyetak poster, orangnya yang dikelilingkan. Dan ada yang membedakan, teman-teman sekalian. Di dalam pertemuan-pertemuan kita, Anda bukan penonton. Anda adalah peserta dalam gerakan perubahan. Tandanya apa? Bawa poster semuanya, bawa aspirasi semua. Lihat poster yang tulis. Semua pada bapak apa artinya? Kita datang menjadi bagian dari perubahan. Kita datang menjadi bagian dari pergerakan. Kita datang sebagai tanggung jawab untuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis. Karena itu, jangan pernah takut dengan ancaman yang dilontarkan hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Hadapi mereka dan tunjukkan anak-anak muda tidak takut dengan segala macam intimidasi untuk melawan kekuatan yang akan mematikan demokrasi kita. Dan kita semua, teman-teman, kita semua punya tanggung jawab. Kita ingat pemilu 1955 itu disebut salah satu pemilu yang demokratis. Demokratis di saat itu kita masih banyak yang betul-betul dimanipulasi. Rakyat tertib memilih, rakyat tertib menyampaikan pandangannya. Disitulah nilai dasar Republik ini. Warga negara yang ambil tanggung jawab. Jadi hari ini ketika banyak yang merasa terintimidasi, kita menjadi bagian yang tidak terintimidasi. Ada satu hal yang sederhana, teman-teman. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Bapak Bibi, kenapa jawabnya? Apa Pak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai Republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan yang duduk di meja ini sudah berkali-kali mengalami harus diperiksa ini, diperiksa itu. Hadapi. Kenapa? Insya Allah kita tidak punya masalah. Karena ini kita hadapi siapa pun juga. Kenapa orang berani? Kenapa orang berani? Berani karena itu jawabnya. Berani karena benar dan berani karena tak bermasalah. Benar tidak? Saya panjang sedikit jawabnya ini boleh? Saya jawab sedikit. Saya jawabannya agak panjang. Dan serius teman-teman. Ini serius. Satu ketika saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa teman-teman semua. Saya ikut panitia, tugas saya tidak penting. Tugas saya itu seksi penjemputan pembicara. Bukan ketua panitia, bukan yang keren-keren. Bagian jemput pembicara. Lalu saya menjemput seorang pembicara. Namanya Dr. Imaduddin Abdurrahim. Dr. Imaduddin Abdurrahim. Beliau adalah seorang ahli pengembangan sumber daya manusia, seorang ahli. Nah, pas sebelum jemput saya baca CV-nya, riwayat hidupnya. Ternyata dia itu insinyur listrik. Insinyur listrik ngomong SDM, insinyur listrik ngomong agama. Jadi ketika saya jemput beliau, saya nanya, bagaimana Bang Iman? Bang Iman itu ternyata insinyur listriknya. Ya, kok bisa kan? Karena tulisan-tulisannya ada buku kuliah tauhid terkenal sekali. Ada bercari buku itu, fenomenal. Dia pembimbing di Masjid Salman ITB Bandung, yang menggerakkan mahasiswa Bandung di tahun 60-an 70-an. Ini orang fenomenal. Lalu, ya ini cerita. Ini yang mau saya ceritakan. Dia cerita begini. Bung, saya tinggal di Sumatera Utara. Tahun 50 sekian ada peresmian Bendungan Asahan. Bendungan Asahan.
yang meresmikan namanya Bung Hatta. Dan Bung Hatta saat meresmikan memberikan pidato, dia dan teman-teman semua katanya mereka berjalan kaki beberapa jam untuk ikut ke peresmian karena ingin dengar pidatonya Bung Hatta dan ingin lihat wajah Bung Hatta. Kalau 5 bulan belum ada TV, belum ada koran, mereka hanya dengar nama, pengen tahu seperti apa ini wajah Bung Hatta itu. Berjam-jam mereka jalan kaki untuk lihat wajah Bung Hatta. Dan sampai di situ Bung Hatta pidato. Pada saat Bung Hatta pidato, apa yang dikatakan? Ini kata Bung Hatta. Kita hari ini meresmikan Bendungan Asahan. Indonesia masa depan perlu membangun banyak sekali pembangkit tenaga listrik karena kita membutuhkan energi listrik yang banyak. Pada saat itu dia mengatakan juga, Indonesia masa depan membutuhkan insinyur-insinyur listrik. Dan kata Bang Iman, semua anak muda pulang dari sana pengen jadi insinyur listrik. Dia masih SMP, SMA, pengen jadi insinyur listrik. Apa yang menarik di fenomena ini? Ketika Bung Hatta mengatakan kita harus membangun pembangkit listrik, tidak ada satupun orang yang berpikir Bung Hatta punya bisnis listrik. Tidak ada satupun yang mengira saudaranya Bung Hatta punya usaha listrik. Tidak ada yang membayangkan punya koneksi pengusaha yang mau dikasih pekerjaan bangun listrik. Apa yang terjadi? Seluruh rakyat memandang Bung Hatta dengan perasaan kami percaya pada Anda secara tanpa syarat. Pemimpinnya itu dipercaya tanpa syarat. Dan itu yang membuat anak muda mengatakan, kalau Bung Hatta mengatakan masa depan perlu insinyur listrik, saya hibahkan hidup saya untuk jadi insinyur listrik seperti kata pemimpin saya yang kemarin katakan. Jadi sekalian, itulah yang namanya kepercayaan, itulah yang namanya trust. Dalam demokrasi kita harus memiliki itu. Sekarang saatnya mengembalikan kepercayaan itu kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Dan itu sebabnya kita harus mencari orang-orang tak bermasalah untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Republik ini. Mencari manusia sempurna tidak ada. Kalau mencari sempurna tidak akan ketemu. Tetapi mencari orang tak bermasalah rasanya bisa. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, saya ceritakan peristiwa yang agak panjang untuk menggambarkan. Hari ini kalau kita dengar ada rencana membangun A, sambil tanya yang punya